Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Vina Dartina, Esos, MPD MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dalam BK. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Sawa sebagai moderator dan juga presentator dari pembahasan kelompok kami terkait keterampilan komunikasi untuk memulai hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan personel lain. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ananda Sawa, saya sendiri. Selanjutnya ada Sarah Salsabila, Stasi Agnia, dan Ulsyana Hafizana Sudrajat. Oke, sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Keterampilan berkomunikasi sangat penting untuk membangun hubungan yang baik. Seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, bahwa kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial, di mana kita pasti akan selalu melakukan yang namanya komunikasi. Nah, dengan keterampilan komunikasi, baik secara pribadi maupun profesional, itu tuh dapat membantu dalam hubungan kita. Contohnya, di tempat kerja, komunikasi yang efektif membantu tim dengan anggota dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai suatu tujuan, otomatis kita tuh membutuhkan bantuan kerjasama dari sesama manusia, dari sesama makhluk sosial, karena kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita membutuhkan orang lain, otomatis kita tuh akan berkomunikasi dalam membantu, dalam meminta pertolongannya, seperti itu. Contohnya mendengarkan aktif, berbicara jelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, meningkatkan pemahaman dan mengurangi konflik. Itu adalah contoh untungnya dari keterampilan komunikasi. Setiap individu memiliki cara berinteraksi yang berbeda, sehingga penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang bisa menjembatani perbedaan ini. Nah, dengan keterampilan berkomunikasi, kita akan dapat menjembatani perbedaan setiap sifat manusia, karena kita sebagai manusia itu terlahir sebagai makhluk yang unik. Tidak ada manusia yang sama, meskipun dia kembar seiras ataupun kembar berdempet. Selanjutnya, sehingga penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang bisa menjembatani perbedaan ini. Komunikasi juga penting dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena kalau kita akan mengambil keputusan, otomatis kita akan harus memberikan informasinya itu secara jelas, kita komunikasikan yang baik, seperti itu. Nah, di era digital saat ini, kemampuan menggunakan alat komunikasi modern menjadi semakin penting. Pengembangan keterampilan komunikasi harus menjadi bagian dari pelatihan sumber daya manusia untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, dengan pembahasan ini, diharapkan memberikan wawasan tentang keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama, seperti itu. Itu adalah latar belakang dari pembahasan yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya ada kepercayaan diri. Percaya diri adalah modal dasar seorang manusia dalam memahami berbagai kebutuhan sendiri. Seperti kita merasakan ya teman-teman semua, kalau dengan percaya diri kita tuh selalu optimis dalam melakukan segala hal. Kita juga percaya diri untuk menyampaikan segala informasi, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita percaya diri tuh lebih nyaman ke kitanya juga. Nah, seseorang punya kebutuhan untuk kebebasan berpikir dan berperasaan, sehingga seseorang yang mempunyai kebebasan berpikir dan berperasaan akan tumbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Nah, dijelaskan bahwa seseorang punya kebutuhan untuk kebebasan berpikir dan berperasaan. Nah, kalau kita dengan percaya diri, kita tuh akan bebas berpikir gitu. Jadi, jangan kalau mau percaya diri itu berpikirnya itu harus bebas. Jangan kebanyakan insecure ataupun kebanyakan berpikir bahwa kita tuh nggak bisa. Tapi kita tuh harus bebas berpikir, mempercayakan pada diri kita bahwa kita tuh bisa melakukan segala hal dan optimis dalam melakukan semua hal itu. Dengan percaya diri, teman-teman. Nah, juga harus berperasaan. Karena kalau yang percaya diri nggak berperasaan itu tuh jatuhnya itu kayak sombong. Semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Menurut pendapat Hakim 2025, di sini ada 12 ya ciri-cirinya. Yang pertama, selalu tenang dan bertindak. Jadi orang yang percaya diri itu ciri khasnya anteng banget. Mereka nggak gampang panik, nggak buru-buru, apalagi sampai bingung sendiri. Jadi ketenangan ini tuh bukan mereka bukan berarti mereka nggak peduli, tapi justru karena mereka yakin sama kemampuan dirinya sendirinya. Dengan kepala dingin mereka bisa berpikir lebih jernih, ngambil keputusan yang lebih tepat, dan akhirnya hasil kerjanya juga jadi maksimal gitu ya, lebih maksimal. Terus yang kedua itu sadar punya potensi dan kemampuan yang cukup. Jadi
ini tuh bukan dibilang soal sombongnya atau merasa paling hebatnya, tapi orang yang percaya diri itu mengerti betul apa saja kekuatan dan potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka tahu batasan dan kelebihan dirinya gitu. Terus yang ketiga yaitu jago mengatasi ketegangan di berbagai situasi. Pasti kan kalian di sini semuanya pasti pernah mengalami ngerasain tegang gitu, termasuk saya juga. Nah, entah mau presentasi atau bahkan ketemu orang yang baru. Nah, bedanya orang yang percaya diri itu punya jurus buat ngademin suasana hati dan pikirannya sendiri. Mereka bisa menetralisir ketegangan itu. Jadi meskipun situasinya lagi genting, mereka enggak gampang langsung blank gitu. Mereka tetap bisa berpikir rasional dan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya aja. Mereka bisa tetap gitu stabil meskipun badai menghadang. Terus yang keempat yaitu mudah beradaptasi dan komunikatif. Jadi mereka gampang banget gitu nyambung sama siapapun dan dimanapun, mau dilakukan formal, santai, sama anak muda atau sama orang tua gitu. Jadi mereka bisa menyesuaikan diri gitu, dan juga bisa monikator yang baik, nggak canggung buat ngajak ngobrol, menyampaikan ide ataupun bahkan mendengarkan gitu. Jadi ini tuh menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan mereka sama lingkungan, makanya teman mereka juga banyak gitu. Terus yang kelima yaitu punya kondisi mental dan fisik yang mendukung penampilan. Nah, orang yang percaya diri itu sadar ya kalau mental dan fisiknya harus prima biar bisa tampil optimal. Jadi mereka tuh mungkin rajin olahraga, makan sehat, dan menjaga kebersihan mentalnya, dan hasilnya akan menjadi aura positif mereka terpancar, bikin mereka kelihatan lebih segar, bertenaga, dan siap menghadapi apapun. Nah, memiliki kecerdasan yang cukup. Kecerdasan di sini tuh bukan terus soal nilai yang sempurna atau IQ yang super tinggi ya teman-teman, tapi lebih ke kecerdasan yang multifacet ya. Jadi mereka cerdas dalam memahami masalah, terus cerdas secara emosional gitu, atau mengelola perasaan diri dan orang lain, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Jadi kecerdasan ini tuh dapat membantu mereka bisa buat belajar hal baru, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan cerdas ya di kehidupan sehari-harinya. Terus yang ketujuh yaitu tingkat pendidikan formal yang memadai. Jadi orang yang percaya diri itu biasanya punya tingkat pendidikan formal yang cukup. Pendidikan ini tuh bukan cuma sekedar punya gelar, tapi juga tentang membuka wawasan, memperkaya pengetahuan, dan melatih cara berpikir sistematis. Dengan bekal pendidikan yang baik, mereka jadi punya dasar yang kuat untuk berbagai hal. Terus yang kedelapan, punya keahlian atau keterampilan lain yang menunjang hidup. Selain pendidikan formal, mereka juga sering punya skill ya. Mereka tuh orang yang percaya diri gitu ya, misalnya mereka juga sering punya skill gitu tambahan yang bikin mereka tuh makin punya nilai. Misalnya jago bahasa asing, terus mahir di bidang IT, punya skill desain, ataupun bahkan jago masak gitu. Jadi keahlian di luar bidang ini tuh bisa jadi yang bikin mereka lebih percaya diri dalam berbagai kesempatan gitu. Terus yang kesembilan, punya kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, manusia itu makhluk sosial kan ya. Orang yang percaya diri itu pasti jago banget ya bersosialisasi, karena mereka nggak canggung buat mulai obrolan, menjalin pertemanan, dan membangun jaringan. Jadi mereka tuh tahu gimana cara berinteraksi yang baik, bisa mendengarkan dan juga menyampaikan pendapatnya yang baik. Terus yang ke-10 yaitu didukung latar belakang pendidikan keluarga yang baik. Terus jadi lingkungan keluarga ini tuh adalah peran yang paling besar ya buat menjadi diri kita tuh percaya diri. Lingkungan keluarga itu sangat positif ya teman-teman, dan memberikan pendidikan yang baik gitu sejak kecil itu bisa jadi fondasi kuat bagi kepercayaan diri kita. Keluarga yang suportif, yang menanamkan nilai positif, memberikan kasih sayang, dan mengajarkan kemandirian. Nah, itu semua bisa membentuk karakter yang kuat dan pribadi yang pede gitu saat dewasanya. Terus yang ke-11 yaitu pengalaman hidup menempa mental jadi kuat. Setiap orang pasti punya pengalaman yang baik gitu ya, pengalaman baik yang manis maupun yang pahit gitu. Nah, orang yang percaya diri itu melihat pengalaman hidup sebagai sekolah yang menempa mentalnya jadi baja.
mereka enggak lari dari masalah, justru menjadikannya pelajaran. Setiap cobaan yang berhasil mereka lewati akan menambah kekuatan dan kepercayaan diri mereka. Terus yang ke-12 yaitu selalu positif menghadapi masalah. Orang percaya diri itu punya mindset yang luar biasa. Mereka selalu berinteraksi positif dalam menghadapi masalahnya, terus mau seberat apapun tantangannya yang datang. Jadi kita tuh tetap tegar, sabar dan tabah. Jadi mereka enggak gampang gitu menyerah atau meratapi nasib. Itu masalah-masalah saat itulah yang jadi latihan gitu buat mereka gitu. Setiap kalinya mereka berhasil bangkit dan melewati kesulitan, dan rasa percaya dirinya mereka jadi terasa dan kokoh gitu. Keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi ini coba kita dirikan ya, pikirkan dalam sehari berapa persen waktu kita yang habiskan buat ngobrol, dengerin sama orang lain, baca pesan atau bahkan cuma sekedar ngasih bicara. Ternyata komunikasi itu menyentuh semua aspek kehidupan kita dan menghabiskan sekitar 70% pulsa dan manusia. Jadi sebagian besar waktu kita tuh isinya komunikasi ya. Makanya nggak heran kalau kualitas hidup kita tuh bicaranya ada beberapa efek dari komunikasi. Nah, ini menurut komunikasi melibatkan penggunaan nama-nama seperti bahasa lisan, tulisan, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan. Keberhasilan komunikasi tergantung pada pemahaman kedua belah pihak, dan menurut Rahmat di 1998 komunikasi juga berfungsi untuk mempengaruhi kebutuhan sosial seperti pengetahuan, aktivitas diri, dan berbagai informasi. Jika tidak efektif, komunikasi bisa menimbulkan sikap tertutup dan ketidaksenangan. Perkenalkan, nama saya Sasi Agnia sebagai presentator keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berkomunikasi. Jadi teman-teman, menurut Jackson dalam subpraktiknya tahun 1995 menyebutkan keterampilan dasar komunikasi itu mencakup. Yang pertama itu ada saling memahami. Jadi saling memahami itu kedua belah pihak harus berusaha memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing. Jadi kita tuh kayak harus saling memahami gitu loh, kayak saling menerima pendapat gitu, saling memahami gitu, meskipun kita berbeda pendapat dengan lawan bicara kita gitu. Terus yang kedua itu ada menyampaikan pikiran dan perasaan yang jelas. Nah, di sini tuh komunikasi yang efektif tuh memerlukan penyampaian pesan yang jelas, jadi nggak ambigu gitu. Jadi tersampaikan dengan jelas perasaan dan pikiran kita tuh seperti apa. Jadi nggak ngebuat lawan bicara kita tuh bertanya-tanya gitu. Terus yang ketiga itu ada memberi dan menerima dukungan. Nah, dukungan itu kayak emosional dan praktis yang dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan gitu. Terus yang terakhir itu ada menyelesaikan konflik. Jadi konflik itu adalah hal yang normal gitu ya. Jadi konflik itu adalah hal yang normal, dan kemampuan untuk menyelesaikannya itu dengan cara konstruktif yang penting untuk menjaga hubungan sehat gitu. Jadi kita untuk menyelesaikan konfliknya itu harus dengan komunikasi yang baik, bahasa yang baik, terus memilih kata yang baik gitu agar tidak menimbulkan konflik lagi gitu. Terus menurut Nelson tahun 2012 menjelaskan ada 3 aspek keterampilan komunikasi. Nah, jadi di keterampilan komunikasi itu ada 3 aspek keterampilan komunikasi. Yang pertama itu ada verbal. Yang verbal itu pasti bahasanya itu ada formal dan informal. Yang kedua itu ada vokal. Nah, dalam vokal tuh pasti ada artikulasinya, terus ada intonasinya, temponya, eksistensinya, dan volumenya. Terus yang ketiga ada tubuh, mulai dari ekspresi, wajah, kontak mata atau eye contact, gestur, dan penampilannya. Terus faktor penting dalam komunikasi meliputi interaksi, simbol, dan media. Komunikasi yang buruk menurut Raras Pandu Respati Ningrum tahun 2015 dapat menyebabkan siswa sulit mengungkapkan perasaannya, enggan berinteraksi, merasa minder, dan sering mengalami konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usaina Hafijana Sudrajat sebagai presentator yang akan mempresentasikan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kerjasama. Nah, manusia itu kan sebagai makhluk hidup gitu ya, makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya dan ingin mengetahui gitu lingkungan sekitarnya. Apa sih yang terjadi pada dirinya?
dan apa sih yang terjadi pada lingkungannya gitu. Nah, sehingga ini tuh muncullah rasa dorongan yang memaksa manusia itu untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini tuh juga sebagai respon pada kebutuhan sosial merekanya juga gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model gitu dari komunikasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada model pertukaran sosial atau social exchange model. Nah, model ini tuh menggambarkan gitu hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang. Jadi menurut model ini tuh individu itu berinteraksi gitu dengan yang lain karena memiliki harapan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hubungan itu terjalin karena adanya pertukaran yang diharapkan untuk memberikan keuntungan dan memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya ada role model atau model peran. Model peran ini tuh menggambarkan gitu hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara gitu. Jadi menurut model ini setiap individu itu tuh punya peranan gitu yang harus dimainkan sesuai dengan naskah yang ditentukannya oleh masyarakat. Nah, jadi naskahnya itu ditentukan oleh masyarakat gitu. Nah, hubungan ini tuh akan berkembang baik gitu jika individu itu dapat berperan baik sesuai dengan norma dan ekspektasi yang ada. Games people play model atau model permainan yang menggambarkan hubungan interpersonal itu sebagai permainan yang melibatkan 3 kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan juga anak-anak. Nah, setiap kepribadiannya itu ada peran dalam interaksinya. Jika dengan orang tua itu tuh mewakili asumsi dan perilaku yang diterima dari orang tua itu sendiri, lalu dari orang dewasa itu tuh berkaitan dengan pengelolaan informasi secara rasional, dan anak-anak itu melibatkan perasaan, intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan. Yang terakhir ada interactional model atau model interaksional. Di dalam hubungan interpersonal ini tuh dianggap sebagai sistem yang setiap sistemnya itu punya sifat struktural, integratif, dan medan gitu. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi gitu dan bekerja sama gitu sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya ada kesimpulan, ini yang terakhir teman-teman. Pada bab 2 pembahasan disimpulkan bahwa komunikasi adalah interaksi antar manusia yang penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana 70% waktu bangun digunakan untuk berkomunikasi. Kualitas komunikasi itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Komunikasi menggunakan simbol seperti bahasa lisan, tulisan, dan gerak tubuh untuk menyampaikan pesan. Jika ada saling pengertian, komunikasi akan efektif. Ketidakberhasilan dalam komunikasi dapat menyebabkan ketidakpuasan. Keterampilan komunikasi itu penting, terutama bagi siswa, mencakup pemahaman dan penyelesaian konflik, serta terdiri dari 3 aspek, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan, ada verbal, vokal, dan tubuh. Komunikasi terbagi menjadi verbal dan non-verbal, dan keterampilan baik membangun hubungan interpersonal. Unsur-unsur komunikasi meliputi pengirim, pesan, saluran, dan umpan balik. 5 kualitas utama dalam komunikasi adalah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Terima kasih.